Amin. Silahkan dulu. Terima kasih Bapak yang telah membuka ibadah kita pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan akan melawat saudara kita dimanapun berada. Kami yakin dan percaya dunia tidak akan mampu mencerai berikan kita seperti siang hari ini, karena hidup kita sudah dirangkai oleh Tuhan demikian rupa dalam firman-Nya. Kita sudah dibentuk menjadi satu tubuh. Suatu saat kita akan dipersatukan kembali menjadi satu tubuh yang sempurna untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian waktu Tuhan.
mencerdaskan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadikan pelindung dalam kehidupan kita dan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan. Mari kita akan berbalik berdiri, kita pujikan, kita mengangkat tangan. Persembahkan kepada Dikau pagi hari ini. Sungguh-sungguh pujiannya yang telah mengingatkan kami semuanya. Semasa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami agar kami semua umat-Mu ini benar-benar mau bahkan bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan daripada Tuhan. Sudah tiba saatnya jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Allah yang sangat kami butuhkan di akhir zaman ini. Tuhan, sebelum firman-Mu diperdengarkan pada pagi hari ini, mari sucikan, kuduskan hati, pikiran kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu, bahkan Dikau mampukan kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat pemberitaan firman Allah di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan, pakai akan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah, sekalipun hamba-Mu ini tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Hamba-Mu pun juga manusia yang penuh kelemahan, banyak kekurangan. Itu sebabnya biar Roh Tuhan yang memimpin hamba-Mu ini, biar Roh Tuhan menguasai mulut lidah hamba-Mu, sehingga penaburan firman-Mu di pagi hari ini benar-benar tidak kembali sia-sia, namun boleh menjadikan berkat bagi kami semua yang ada. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan berikan hamba-Mu ini urapan dari Allah. Urapi kami semua yang ada dengan urapan yang dari Allah. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang besar dan ajaib,
yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan selamat sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita yang ada pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun lewat HP, maupun lewat TV ataupun radio, baik yang ada di luar kota puluh, di luar negeri, yang sempat untuk mengikuti kebaktian kita di pagi hari ini, agar semua siap untuk dikontrol oleh firman Allah, untuk dikoreksi oleh firman Allah, agar sungguh-sungguh firman yang akan kita terima di pagi hari ini benar-benar bisa jadi berkat. Puji Tuhan, saudara, pada hari Minggu yang telah lalu saya sudah menyampaikan firman Allah, yaitu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, itu yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu yang telah lalu. Dan saat ini saya masih akan melanjutkan firman Allah yang sudah saya sampaikan minggu yang telah lalu. Sebabnya alangkah baiknya kalau saja kita baca ulang, yaitu Wahyu pasal yang ke-6 ini sehubungan dengan kejadian apa yang sudah melanda di tengah-tengah dunia, yaitu penyakit yang mudah menular yang terkenal saat hari ini, yaitu virus. Saudara, bukan saja melanda di negara kita Indonesia, namun juga melanda di luar negeri yang sangat banyak sekali. Sebabnya bagi kehidupan kita, mari kita dengan sungguh-sungguh kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membacakan kembali dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alangkah baiknya kita membaca ayat ini. Pasal yang ke-6 kitab Wahyu, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Silakan baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dan dengan kelaparan juga, terus apalagi? Dan sampar, penyakit sampar, terus dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Puji Tuhan, ayat ini sudah kita baca pada hari Minggu yang telah lalu, yang mana sekalipun dalam kitab Wahyu ini adalah merupakan suatu nubuatan. Sebenarnya begitu, nubuatan, saudara. Kitab nubuatan itu adalah jauh sebelumnya segala sesuatu yang terjadi. Tuhan sudah mencatat apa yang akan terjadi, itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Sebabnya kalau saat ini kita mendengar berita-berita penyakit yang sudah melanda, saudara, yaitu virus, saudara, yang sudah melanda bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, saudara, di luar negeri, itu adalah sudah meluap sekarang. Tapi dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya maut itu sedang bekerja, yaitu bisa menimbulkan 4
macam musibah. Yang pertama adalah pedang, dan yang kedua adalah kelaparan, dan yang ketiga adalah sampar atau penyakit yang mudah menular. Saudara, itu bisa kita samakan dengan penyakit virus saat ini. Jadi penyakit sampar itu penyakit yang mudah menular. Itu penyakit sampar. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah binatang buas. Saya tidak bisa menjelaskan 4 macam ini, tapi saya akan melanjutkan tentang penyakit sampar. Penyakit sampar yang mudah menular. Ini zaman dulu dan saat ini terkenal adalah virus. Ini adalah mudah menular. Baru salaman saja bisa menular. Saudara, bisa menular. Ini adalah sejajar dengan penyakit sampar zaman dahulu. Kalau saja kita melihat kejadian semacam ini, saudara, kita yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan, saudara, yang sebenarnya kita harus secepat mungkin kita ini kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Bagi kita mendengar penyakit, saudara, virus semacam ini sungguh-sungguh pergumulan bagi kehidupan kita umat manusia. Pergumulan, saudara. Mengapa tidak banyak kehidupan manusia yang susah karena penyakit virus yang mudah menular ini, atau penyakit, katakan saja, sampar yang sudah menjalar ini, yang mudah menular ini. Apa yang harus kita perbuat saat ini? Apa yang harus kita perbuat? Jangan kemudian kita mendengar berita semacam ini, kemudian kita bertambah jauh dari Tuhan. Justru kita mendengar berita semacam ini, secepatnya kita segera kembali kepada Tuhan. Yang jauh dari Tuhan kembali, cepat kita kembali. Manfaatkan kesempatan semacam ini. Pakai kesempatan semacam ini. Sebab siapa tahu kesempatan ini merupakan akhir zaman. Siapa tahu, saudara, bahwa kesempatan ini adalah merupakan kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Kita tidak tahu. Itu sebabnya, saudara, kesempatan yang masih ada ini kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Memang secara manusia sungguh-sungguh tidak mampu untuk menghadapi penyakit yang mudah menular. Sungguh-sungguh tidak mampu. Kita menghadapi maut yang telah bekerja saat-saat ini, kita tidak mampu. Seperti pengalaman Tuhan Yesus sendiri, saudara, pada waktu akan disalib untuk menghadapi maut. Untuk menghadapi maut, kemudian pribadi Yesus secara manusiawi, dia mengajak murid-muridnya, kamu harus banyak berdoa. Aku mau berdoa di sini. Dia berdoa untuk menghadapi maut. Dia doanya, Bapa, jika boleh, jangan minuman ini singkirkan dari antara. Namun jangan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Ini yang pertama. Kemudian dia itu berdoa yang kedua. Dia mengatakan, berdoa kepada Bapa sampai peluhnya bagaikan darah yang bertetesan. Itu dalam Lukas pasal yang ke-22. Kita akan membaca ayat ini. Coba kita akan baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Kita akan baca Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-41. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-41. Beberapa ayat perlu kita perhatikan. Ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Ya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya, bagaimana doa Tuhan? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Ya, terus. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini pribadi Yesus untuk menghadapi maut. Ya terus, Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang perutnya bagikan titik-titik darah. Ya terus, yang bertetesan ke tanah. ya terima kasih. Ini adalah pengalaman Tuhan untuk menghadapi maut. Sudah, dia berdoa. Perutnya bagikan darah yang bertetesan. Sampai dia mengatakan, Bapak, jika boleh, cawan ini singkirkan dari antara. Bagi Yesus, pribadi Yesus, untuk menghadapi maut, pergumulan. Apalagi bagi kita. Apalagi bagi kita, kalau mau sudah bekerja dalam bentuk penyakit seperti hari-hari ini. Siapa kita ini? Bukankah kita ini adalah manusia yang lemah? Bukankah kami manusia yang tidak ada kekuatan, daya kekuatan sama sekali? Sudah, kita adalah orang yang banyak salah. Itu sebabnya, seandainya kehidupan kita ini tanpa Yesus, kita tidak mampu untuk menghadapi hal ini. Kita tidak mampu. Sudah, kita tidak mampu. Itu sebabnya, saudara, Tuhan sudah memberikan contoh bagi kehidupan kita. Waktu dia menghadapi maut, pergumulan dengan maut, dia banyak berdoa. Banyak berdoa. Sudah. Ini yang dilakukan oleh pribadi Yesus. Begitu pula buat kehidupan kita semuanya. Perlu kita berdoa, perlu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi nyatanya, sekalipun berat bagi pribadi Yesus untuk menghadapi maut, oleh karena dia itu berdoa, banyak doa kepada Bapa. Nyatanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, maut yang kuat itu dikalahkan. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Kita akan membaca ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-26. Kita akan membaca ayat ini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut, ini musuh yang terakhir yang telah dibinasakan oleh Tuhan, yaitu maut. Sudah, maut ini. Ya terus? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, terima kasih. Jadi maut ini yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Lewat, saudara, pergumulan Tuhan. Sehingga maut itu ditaklukkan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa maut itu adalah musuh yang kuat, yang besar, yang tidak mudah dikalahkan. Tapi menghadapi Yesus, maut itu sudah ditaklukkan di bawah kaki daripada Tuhan. Itu sebabnya kita mengucapkan syukur, kita bisa mengenal Allah yang sudah menang. Kita mempunyai Allah yang ada tanda kemenangan, sudah, yaitu Yesus. Sebabnya jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab yang kita hadapi ini bukan perkara yang enteng, justru perkara yang berat, yaitu maut di antara penyakit semacam ini. Bukankah ini perkara yang berat bagi kehidupan kita? Tapi kalau kita ini sungguh-sungguh sudah mengenal pribadi kita, sudah memiliki pribadi Tuhan yang hidup, yang menang, kita pun juga akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bukan saja, sudah kemenangan Tuhan itu dibuktikan dengan kebangkitan saja. Memang Tuhan bangkit itu tanda Tuhan itu sudah menang. Tapi lebih dari itu, kunci maut itu sudah ada di tangan genggaman Tuhan. Tuhan merebut kunci maut yang tadinya dipegang oleh kuasa maut, tapi direbut oleh Tuhan Yesus. Sehingga oleh karena kekalahan maut itu, kunci bisa dipegang oleh Tuhan. Sekarang yang megang kunci maut itu adalah
Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat 18 kita buktikan ayat ini. Wahyu 1 ayat yang ke-18, saudara. Ini adalah kunci maut sudah ada di tangan genggaman daripada Tuhan. Ayat yang ke-18 Wahyu pasal yang pertama. Silakan baca ayat ini. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Bagaimana firman daripada Tuhan? Ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah. Aku telah mati, lihatlah. Dengar. Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku hidup sampai selama-lamanya. Terus, Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku, berarti Tuhan mengatakan, aku telah pegang kunci maut dan kerajaan maut. Bukan lagi di tangan maut kunci, tapi saat ini sudah ada di tangan genggaman daripada Tuhan. Itu karena kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan yang sudah menang. Dia berkuasa segala-galanya. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mengatakan, tidak segan-segan mengatakan kepada kita semua umat Allah, bahwa umur panjang itu ada di tangan kananku, ada di tangan genggaman Tuhan. Kekayaan, kemuliaan ada di tangan kiri daripada Tuhan. Tidak usah kita baca Amsal 3 ayat yang ke-16 itu. Juga lagi sekali lagi kita bersyukur bisa mengenal Tuhan. Tuhan yang menang. Tuhan kita ini Tuhan yang ada tanda kemenangan. Itu sebabnya saudara, mari kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, yang sudah merasa kita ini sudah jauh daripada Tuhan, segera kita kembali kepada Tuhan. Segera kita kembali dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan bukan saja hidup, tapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ada tanda kemenangan. Kita tidak susah lagi, sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mempunyai, yang pegang kunci maut. Juga jangan kita undur dari Tuhan. Ayo kita semakin dekat kepada Tuhan. Sudah semakin maju, semakin dekat kepada Tuhan. Jangan kemudian mendengar perkara semacam ini, kemudian kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi semakin dekat, semakin bergumul, sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, apalagi seperti zamannya Nuh, bagaimana Nuh bisa selamat? Musibah yang telah menimpa di zaman Nuh. Kita bisa, saudara, kita bisa melihat kisah daripada Nabi Nuh ini. Sekeluarga bisa selamat. Di mana kuncinya? Yang lain binasa. Maut sudah bekerja seluruh dunia. Tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali Nuh sekeluarga. Di mana rahasianya? Di mana kuncinya? Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan. Saat itu sungguh-sungguh maut sudah merajalela. Maut sudah merajalela. Coba kita akan buktikan ayat ini dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat ini musibah di zaman Nuh. Musibah yang benar-benar musibah yang luar biasa. Yang mana tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali Nuh sekeluarga. Hidup. Kita baca ayat yang ke-9, pasal yang ke-6 kitab Kejadian ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ya, jadi Tuhan mengatakan Nuh itu adalah dianggap orang yang benar. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ya teruskan. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Ini kunci untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada cara yang lain. Nuh tidak mengandalkan harta kekayaan dunia, tapi saat-saat Nuh untuk menghadapi maut yang akan bekerja di seluruh dunia. Tidak ada jalan yang lain kecuali dia itu bergumul dengan Allah. Bergumul dengan Allah. Ayat 11 sampai selanjutnya kita baca bagaimana ayat selanjutnya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kerusakan.
Ya, teruskan. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, rusak di bumi. Ya, teruskan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Dengar. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya, mengakhiri hidup segala makhluk. Ya, teruskan. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Aku akan memusnahkan mereka. Akan memusnahkan. Ini ketetapan daripada Tuhan. Ayat yang ke-22. Kita akan baca ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, Demikianlah dilakukannya. demikianlah dilakukan oleh Nuh. Puji Tuhan, saudara. Kalau dalam ayat ini sungguh-sungguh ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 ini, waktu itu adalah musibah yang menimpa di seluruh dunia. Bukan saja kepada manusia, sampai binatang-binatang pun dimusnahkan oleh Tuhan. Karena zaman Nuh itu manusia Tuhan katakan sudah rusak. Hanya Nuh dianggap benar oleh Tuhan. Karena Nuh itu firman Allah mengatakan dia suka bergaul dengan Allah. Dia suka bergaul dengan Allah. Ini yang bisa menyebabkan Nuh selamat. Nuh selamat. Dia bukan saja mendengar firman Allah, tapi dia menurut perintah daripada Tuhan. Mendengar perintah daripada Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan ayat 13-14 mengatakan buatlah perahu ini. Dia mendengar perintah Tuhan. Lalu ayat 22 dia itu melaksanakan. Bukan mendengar saja, tapi dia laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan itu dilakukan. Ini yang bisa menyebabkan keluarga Nuh selamat. Begitu pula buat kehidupan kita. Untuk kita menerima keselamatan di tengah-tengah musibah yang sudah melanda di tengah-tengah dunia. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita ini mau mendengar firman Allah. Dan lakukan. Mendengar firman, lakukan. Seberat apapun perintah daripada Tuhan, lakukan. Seperti Nuh ini, tidak satu dua menghujat kepada Nuh. Malah firman Allah mengatakan, ada orang yang mengatakan, gila kamu itu membuat perahu di darat, bagaimana untuk gotong ke laut. Tapi Nuh tidak membalas. Nuh diam karena ini bukan perintah manusia, tapi perintah daripada Tuhan. Tetap dia dilaksanakan, apapun kendalanya, apapun hambatannya, dia tetap lakukan. Bukankah suatu perkara pergumulan bagi Nuh? Begitu pula buat kehidupan kita. Untuk melakukan firman Allah, saya seringkali mengatakan kepada saudara, bukan perkara yang enteng. Untuk menurut firman Allah bukan perkara yang enteng. Baru mendengar saja kita sudah melewati pergumulan. Tidak lepas dari pergumulan. Baru mendengar firman Allah seperti siang hari ini. Tidak lepas dari pergumulan. Kita harus meninggalkan usaha kita. Kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Kita harus meninggalkan rumah tangga kita untuk mendengar firman Allah. Bukankah ini satu pergumulan bagi kita? Apalagi untuk menurut firman daripada Tuhan. Pergumulan. Tapi pergumulan kita tidak akan sia-sia. Kata firman Allah, pergumulan tidak akan sia-sia. Karena kita mau bergumul untuk mendengarkan firman Allah, untuk melakukan firman Allah, sehingga Tuhan itu memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya ini. Seperti pengalaman saudara Henokh juga begitu. Henokh diangkat oleh Tuhan. Hidup-hidup tanpa lewat kematian. Kenapa Tuhan mengangkat Henokh hidup-hidup? Karena Henokh ini suka bergumul dengan Allah, bergaul dengan Allah. Pasal yang kelima kitab Kejadian. Coba kita akan baca pasal yang kelima kitab Kejadian ini, ya. Pasal yang kelima, kita akan baca pasal yang kelima kitab Kejadian. Ayatnya
yang ke-22 pasal 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Bergumul dengan Allah, bergaul dengan Allah 300 tahun lagi. Ya, terus Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. ya, teruskan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ya, terus Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. bergaul dengan Allah dengan Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. telah diangkat oleh Allah. Karena pergaulan. Sudah. Karena Henokh ini mau bergaul dengan Allah, sehingga Tuhan mengangkat. Siapa sih yang tidak ingin diangkat oleh Tuhan? Siapa tidak rindu untuk diangkat oleh Tuhan? Tapi seringkali ini yang menjadi kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana rahasianya untuk kita ini diangkat oleh Tuhan. Ini yang kelemahan, menjadi kelemahan manusia. Sudah, kita tidak tahu di mana rahasianya agar supaya kehidupan kita ini bisa diangkat oleh Tuhan. Tapi di pagi hari ini Tuhan telah tunjukkan. Ini loh rahasianya untuk kita diangkat oleh Tuhan. Seperti Henokh, karena dia itu adalah mau bergaul dengan Allah. Bahasa Jawa mengatakan pergaulan itu yang sangat menentukan. Pergaulan dengan orang jahat bisa terjadi jahat. Pergaulan dengan orang baik terjadi baik. Sebabnya saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kehidupan kita. Tuhan masih memberikan waktu. Ayo kita manfaatkan kesempatan semacam ini. Kita manfaatkan. Sudah, kita manfaatkan agar supaya kesempatan semacam ini sungguh-sungguh sangat berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kemudian karena kita ini sudah berbuat dosa kemudian jauh dari Tuhan. Jangan. Sudah. Jangan. Tapi justru karena kita ini merasa banyak dosa dan salah, segera kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali. Sebab seringkali saya mengatakan bukan langkah yang awal yang menentukan kamu diterima oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan, tapi justru langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir itulah yang menentukan kita ini selamat atau tidak. Langkah yang terakhir sudah, langkah terakhir. Seperti pengalaman begal yang disalib di sebelah kanan daripada Tuhan. Pada waktu itu ada di sebelah kanan Tuhan dan di sebelah kiri ada dua begal, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Nyatanya begal ini pendapatnya beda antara satu dengan yang satu. Sebelah kiri dia itu tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau. Beda dengan begal yang di sebelah kanan. Dia menyadari, dia mengaku di hadapan Tuhan. Sekalipun waktu itu sungguh-sungguh sudah langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir bagi begal. Namanya begal. Itu adalah jahat. Itu adalah jahat. Tapi sejahat apapun, sudah waktu kesempatan itu dipakai dengan sungguh-sungguh oleh begal di sebelah kanan Tuhan itu. Dia berseru kepada Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Sudah. Ini adalah begal yang ada di sebelah kanan Tuhan. Kemudian Tuhan melihat hati nurani, seruan daripada begal yang ada di sebelah kanan Yesus itu. Lalu Tuhan tidak keberatan mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Petrus. Lukas 23 ayat yang ke-43, kita akan membaca ayatnya. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-23, kita akan baca ayat ini. Ya. Lukas 23 ayat yang ke-43, kita baca. Lukas 23
Ayat 43, silakan baca. Ya. Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya. Ayat yang ke-42 coba kita baca. Lalu ia berkata. Ya, ini kata begal yang ada di sebelah kanan Tuhan. Bagaimana katanya? Yesus, ingatlah akan aku ya, apabila engkau datang sebagai raja. Ini adalah seruan daripada begal yang ada di sebelah kanan Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku. Ya, terus bagaimana? Kata Yesus kepadanya. Ya. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Bagaimana? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan main, Tuhan tidak keberatan. Sudah sekalipun begal ini orang yang jahat, tapi karena kesempatan yang terakhir itu dipakai dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Langsung Tuhan mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku ke Taman Firdaus. Ini langkah yang akhir yang menentukan. Yang sebenarnya dia itu adalah penjahat, tidak layak untuk diterima oleh Tuhan. Tapi karena dia itu memanfaatkan kesempatan yang akhir itu untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ingatlah akan aku. Dia ada penyesalan karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan firman Allah. Menyesal, kenapa aku bisa berbuat semacam ini? Ini penyesalan begal yang ada di sebelah kanan daripada Tuhan. Begitu pula buat kehidupan kita semuanya ini. Bukankah kita ini adalah orang yang berdosa? Seringkali saya membacakan surat Al-Rum pasal yang ketiga ayat 10 sampai selanjutnya. Tuhan mengatakan tidak ada satupun manusia yang benar. Semua sudah menyimpang dari kebenaran, termasuk kita dalam pandangan Tuhan. Tidak ada tanda kebenaran. Tapi justru itulah kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, saudara, untuk kita dibenarkan. Kalau saja kita datang ke gereja ini bukan Tuhan yang butuh kita, justru kita yang butuh Tuhan. Juga mari kita dengan sungguh-sungguh, sudah kita usahakan, kita bergaul dengan Allah. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Seperti di siang hari ini, Tuhan masih memberikan panjang umur bagi kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh sudah mendengarkan firman Allah, di mana begal itu, hari ini kamu bersama-sama dengan aku ke Taman Firdaus. Betapa bahagianya orang begal yang di sebelah kanan Tuhan. Betapa bahagianya, sekalipun dia itu adalah tidak layak, saudara. Namun, oleh karena Tuhan mengatakan, hari ini kamu bersama-sama dengan aku ke Taman Firdaus. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya orang ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, begitu pula buat kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh merindukan kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Betapa bahagianya. Kalau kita bersama-sama dengan bapak pejabat orang pangkat, kita sudah bahagia. Apalagi kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sudah yang pernah dimasukkan dapur yang panasnya 7 kali lipat. 7 kali lipat, dia itu dibuang bersama. Dibuang bersama. Sudah, dibuang. Tapi ternyata setelah dibuang, sudah Raja Nebukadnezar melihat. Bertanya kepada murid-muridnya, prajuritnya, berapa orang yang kamu buang? 3. Tapi nyatanya Raja Nebukadnezar melihat, di sana ada 4 orang. Yang satu seperti anak raja. Siapa itu? Tidak ada lagi kecuali Yesus. Daniel, coba kita akan baca sekali. Kita akan baca Daniel pasal 3 ayat yang ke-14. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga
ayatnya yang ke beberapa ayat. Ayat yang pasal 3 ayat 24, begitulah. Coba kita baca pasal 3 ayat 24. Ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Ya, bangun dengan segera. Terus Berkatalah ia kepada para menterinya, ya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? ya, Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. benar, 3 orang. Ya, terus Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah. berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah, saudara, dapur yang panahnya 7 kali lipat itu berjalan-jalan dengan bebas. Sadrak, Mesak, Abednego, bayangkan dapur itu panasnya 7 kali lipat, dibuang ke dalamnya. Tapi karena mereka itu bersama-sama dengan Tuhan, dapur yang panahnya 7 kali lipat itu berubah menjadi surga. Mereka berbahagia. Di mana kuncinya? Di mana rahasianya? Karena Tuhan beserta. Tuhan menyertai. Coba ayat selanjutnya bagaimana? Ya, kita baca. Kalau tidak bisa diulang kembali ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, Ya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? ke dalam api itu, ya. Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ya, terus Katanya, tetapi ada 4 orang melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. ya, dengar ayat selanjutnya. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bukan main. Yang keempat itu seperti dewa. Bukan main. Siapa itu? Yesus yang sudah menang dari maut. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api yang panasnya 7 kali lipat, tapi oleh karena Tuhan beserta, dapur yang panasnya 7 kali lipat itu berubah menjadi surga. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego bersuka cita. Bukan 3 orang, tapi 4 orang bersama-sama dengan Kristus. Mereka itu bersuka cita. Begitu pula buat kehidupan kita semuanya. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Apalagi untuk menghadapi dunia yang sudah bergolak semacam ini, yang cukup mengerikan semacam ini. Betapa pentingnya Tuhan itu beserta kita dimanapun kita ada. Kita tetap berbahagia. Karena yang menyertai kita ini bukan manusia, tapi yang menyertai kita ini adalah Tuhan yang ada tanda kemenangan. Maut sudah ditaklukkan. Itulah yang menyertai kehidupan kita semuanya. Karena kita jangan mundur. Ayo usahakan. Kita usahakan semakin hari semakin kita dekat bergaul dengan Allah, supaya perlindungan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Ajak anak-anak kita, ajak istri suami kita yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan, ajak. Sebab kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi hal ini merupakan satu kenyataan, salah satu bukti bahwa ini ada nubuatan yang sudah digenapi oleh Allah. Belum lagi kelaparan, belum lagi binatang buas, belum lagi peperangan, pedang. Sudah, ini itu tanda bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri. Mari kita sujud, kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Bapa Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan nyanyian ini dengan tulus hati. Kita akui bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang sangat baik sekali atas kehidupan kita semuanya ini. Yang mau bergaul dengan Allah, tetap Tuhan siap untuk menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kita semuanya ini. Bapa Engkau sungguh baik. Bukankah ini suatu kebaikan Tuhan yang dilimpahkan atas kehidupan kita? Sebutkan dengan sungguh-sungguh. Kita segera akan menerima perjamuan sungguh.
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit dan Allah yang ada tanda kemenangan. Tuhan, pada siang hari ini kembali kami mengucapkan syukur yang mana Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu kepada kami semua umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami, materaikan dengan kuasa Roh Kudus yang dari surga. Kami yakin dan percaya, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang firman Allah, namun firman yang telah diperdengarkan siang hari ini, firman yang hidup tetap berbicara di dalam setiap kami yang ada. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, dan jika sebentar lagi kami akan menerima perjamuan suci, mari Tuhan tambahkan iman kami, untuk kami bisa meyakini bahwa yang akan kami terima ini adalah tubuh dan darah Engkau, yang ada kuasa yang besar, bukan saja menyembuhkan yang sakit, sampai menyucikan, menyempurnakan atas kehidupan kami pun tidak ada perkara yang mustahil. Sebabnya Tuhan pakai para pelayan Tuhan untuk membagikan tubuh dan darah Tuhan. Pakai, berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga, agar sungguh-sungguh perjamuan suci ini benar-benar ada kuasa besar atas kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kasih Allah.
Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus dan tubuh Yesus yang ada kuasa yang besar. Kita angkat lebih tinggi dari kepala dan kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Demikian firman Allah telah katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Dengan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, lalu ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah tubuh Yesus? Tubuh Yesus? Katakan, tubuh Yesus. Kita yakin, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala. Kita yakin ini adalah darah Yesus. Demikian firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dengan firman Allah, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Cawan minuman ini adalah darah Yesus. Sebutkan, darah Yesus. Darah Yesus. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita lebih tinggi. Bapa, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih, yang mana Tuhan telah memberkati pelaksanaan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Sampai kami bisa menerima perjamuan suci di siang hari ini pun bukan oleh kekuatan kebaikan kami, namun semuanya ini adalah hanya oleh kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika Tuhan sebentar kami akan kembali, kami menyerahkan buat saudara kami yang tidak bisa hadir di tengah-tengah rumah ibadah bersama kami. Mungkin dalam keadaan sakit, mari Tuhan Dikau yang akan lawat. Baik umatmu yang ada di Jeding, Sendang Biru, Pantai, Tambak, Kampung, Banaran, Sendiki, Tuhan Engkau yang akan tolong. Yang sakit Engkau yang akan jamah. Kami berdoa di tempat ini, kami sangat meyakini bahwa Tuhan telah bekerja di mana mereka ada. Setan penyakit apapun bentuknya yang mengganggu tubuh umatmu yang kau percayakan atas pundak kami, dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus, nyatakan mujizat-Mu siang hari ini. Nyatakan Tuhan. Dan tolong doamu yang ada masalah-masalah yang lain. Mungkin masalah anak, kuatkan iman mereka. Mungkin masalah rumah tangga, goncang, pulihkan kembali. Mungkin masalah-masalah yang lain pun teguhkan mereka, agar mereka tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami firman Allah. Kami yakin firman yang sudah kami dengar menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami teringat Tuhan bahwa pada di hari-hari ini yang mana Indonesia Tuhan dilanda oleh penyakit yang mudah menular. Kiranya Tuhan yang akan Tuhan tolong buat negara kami Indonesia ini. Kuatkan iman mereka dan Engkau tolong yang sakit pun dimanapun mereka ada. Tuhan yang akan jamah. Mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di rumah mereka masing-masing pun Tuhan yang akan lawan. Engkau jamah, kami berdoa di tempat ini, kami yakin Tuhan telah bekerja. Di mana masyarakat Indonesia ini yang sakit berada? Kalau saja di rumah sakit pun Tuhan pakai dokter yang menanganinya. Berikan roh hikmat, akal budi dari surga, agar tidak mengalami kesulitan, namun benar-benar merasa ada campur tangan Tuhan, sehingga
Tuhan, masyarakat yang sakit ini cepat sembuh kembali oleh karena uluran tangan kuasa daripada Tuhan. Pakai Tuhan para bapak pejabat bangsa negara kami Indonesia untuk mengemban tugas yang tidak ringan. Berikan roh hikmat, akal budi dari surga, agar sungguh-sungguh Tuhan apa yang Tuhan ditetapkan ini benar-benar kehendak Tuhan saja yang menjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hendak kami pulang lindungi, jauhkan kami dari segala gangguan dan mara bahaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, damai dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Jumat